Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponensial. Ya, waktu di SMP ini sudah pernah dijelaskan. Kalian tahu bahwa A pangkat 2 ini sama dengan A dikali dengan A. Kemudian nanti kalau misalnya A pangkat 3 ini sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A. Jadi nanti kalau diberikan A pangkat N, maka ini sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Nah ini A nya ini sebanyak N. Jadi nanti tergantung berapa N nya. Misalnya N nya 5, maka ini nanti A nya ada 5 kali. Nah dari sini kita akan mempelajari sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial. Yang pertama itu ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi nanti kalau dia bentuknya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5, ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 5. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 8. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah ini bentuk pembagian, maka kalau dia bentuk pembagian, maka dia menjadi A pangkat M dikurang dengan N. Jadi kalau dia pembagi, maka dia berubah menjadi kurang. Mau contoh? Iya. Ini saya berikan contoh ya. Misal dia di sini 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 1. Ya, maka ini sama dengan 3 pangkat 2 dikurang dengan 1. Maka sama dengan 3 pangkat 1. Berapa 3 pangkat 1? Ya 3. Ya, berapapun dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau nanti dia seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ya, jadi dia udah pangkat dipangkatkan lagi. Maka ini sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Jadi diingat ya. Contohnya gini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Berapa ini? Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, 6. Oke, paham ya? Gampang kan? Kita lanjutkan lagi. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu ada A dikali B. Nah, kalau A dikali B itu dipangkatkan dengan M, maka ini bisa berubah menjadi, ingat ya, A dikali B dipangkatkan dengan M, maka ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misal 2 dikali dengan 3 dipangkatkan dengan 5. Maka ini sama dengan 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat
5. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi. Sifat yang keenam. Yang kelima dulu ya. Sifat yang kelima. Kalau dia nanti bentuknya seperti ini, A per B dipangkatkan dengan M. Nah, ini berubah menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Ya, contohnya, contohnya seperti ini. Misalkan A-nya 5, 5B-nya 2, dipangkatkan dengan 3. Maka ini sama dengan 5 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ingat ya, ini ada syaratnya. Syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Jadi seperti itu ya. Jadi nilai B ini tidak boleh sama dengan 0. Lanjut yang keenam. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam, 1 dibagi dengan A dipangkatkan dengan N. Lihat ya, ini bentuknya 1 per A pangkat N. Maka ini bisa dirubah, kita hilangkan 1 pernya, bentuk pernya, maka pangkatnya naik menjadi A pangkat min N. Jadi seperti itu, A pangkat min N. Begitupun A pangkat min N ini kalau mau dirubah bisa menjadi 1 per A pangkat N ya. Jadi contohnya gini, contohnya seperti ini ya nak. Kalau dia ada 1 per 3 dipangkatkan dengan 5, maka ini sama dengan 3 pangkat min 5 gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal 3 pangkat min 5 bisa kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 5. Jadi ini sifat-sifat eksponensial ini harus diingat. Kemudian ada sifat yang ketujuh. Yang ketujuh, N akar A pangkat M. Nah, kalau dia seperti ini bentuknya bisa kita ubah menjadi A pangkat M. M ini ya dibagi dengan N gitu. Jadi contohnya gini, akarnya akar 2, N-nya 2, 2 akar 3 pangkat 5. Maka ini sama dengan A-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 5, berarti 5 per 2. Seperti itu ya. Ada syaratnya yang ini, sama seperti yang nomor 5 tadi. Syarat N harus lebih besar sama dengan 3. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Sifat ke-8. Sifat ke-8. Nah ini kalau ada A pangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau A pangkat 0, berapapun nanti bilangan angka A ya, berapapun nanti bilangan A atau angka A, maka nanti dipangkatkan dengan 0, jawabannya adalah 1. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 0, maka hasilnya 1. Berarti kalau 5 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi diingat, berapapun nanti bilangan A atau angka pada A ini, kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Supaya lebih jelas, ini saya berikan contoh soal ya. Contoh 6A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan 2A pangkat 4. Maka ini menjadi berdasarkan sifat eksponensial tadi, maka ini bisa kita buat menjadi 6 pangkat 2 dalam kurung A pangkat 3 dipangkatkan dengan
2. Lihat ya, dibagi kita tulis seperti ini, dibagi 2A pangkat 4, maka ini sama dengan 6 pangkat 2 A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 berdasarkan sifat yang ketiga tadi, maka ini bisa menjadi A pangkat 3 kali 2, berarti A pangkat 6 dibagi dengan 2A pangkat 4. Nah, ini 6 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. 36A pangkat 6 dibagi dengan 2A pangkat 4. Ini bisa kita coret ya. 36 bisa dibagi 2. Berapa hasilnya? 3 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2 lah 8. Oke, kemudian yang ini A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 4. Lihat kalau pembagian sifat sifat eksponensial yang kedua, maka dia bisa dikurang ya. Berarti ini sama dengan A pangkat 6 dikurang 4. Ya, jadi A pangkat 2. Maka hasilnya adalah 18 A pangkat 2. Kemudian soal yang kedua, misalnya ada soal seperti ini, 3P min 2 dikali dengan Q pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2 ya, dibagi dengan 3 pangkat 2 dikali dengan P pangkat min 1 dikali dengan Q pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 3. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Ya, berarti ini kayak tadi, 3 dipangkatkan dengan min 2, 3 dipangkatkan dengan min 2 dikali dengan P min 2 dikalikan dengan min 2, min dikali min plus 2 kali 2 4 dikali lagi dengan 3 Q pangkat 3 dikali dengan min 2 plus kali min 3 kali 2 6. Oke, sampai sini dibagi dengan 3. Ini pangkat 2 dikalikan dengan pangkat min 3, berarti pangkat min 6 dikali dengan P pangkat min 1 dikali dengan min 3, min kali min plus 1 kali 3 3 dikali dengan Q min kali min plus 1 kali 3 3. Oke ya, sampai sini kamu bisa. Nah, baik, sampai sini kita lanjutkan lagi. Ini sama dengan, lihat ini udah sama-sama 3. Perhatikan lagi sifat-sifat eksponensial ya. Kalau dia sudah sama 3, maka ini bentuk pembagian berarti bisa naik ini menjadi min 2. Kalau dia naik berarti kan min 6 ya. Lihat lagi sifat-sifat eksponensial. Kemudian dikali dengan P pangkat 4, 3-nya naik berarti ini positif, naik menjadi negatif 3. Kemudian dikali dengan Q min 6, 3 ini positif, naik ke atas menjadi min 3. Nah, ini sama dengan 3 pangkat min 2, ini min kali min ini jadi plus 6 ya. P pangkat 4 min 3, Q pangkat min 6 min 3, maka ini sama dengan 3 min 2 ditambah 6 itu 4 pangkat 4, P pangkat 4 dikurang 3 itu 1, berarti P pangkat 1, Q pangkat min 6 min 3 min 9. Maka ini sama dengan 3 pangkat 4, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, berarti ini sama dengan 81. P ini Q pangkat min 9, maka ini bisa berubah menjadi 1 per Q pangkat 9 ya. Sampai sini
Kita kalikan 81 kali P. 81P dikali 1, 81 P dibagi dengan Q pangkat 9. Oke, ya. Sampai di sini dulu video sifat-sifat eksponensial. Kalau belum mengerti, boleh diulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham, sampai kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.